Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, dan bahwa kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selamat sore semuanya. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, semangat, dan tetap happy meskipun dalam kondisi tinggal di rumah, meskipun dalam situasi wabah virus corona yang belum juga selesai ini. Moga-moga kita semua diberi kesabaran, ketahanan, dan semangat untuk terus melanjutkan kehidupan dengan tetap bersukacita dan penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, hari ini hari Minggu Paskah yang ke-6. Bacaan-bacaan tadi dalam Injil khususnya mau mengatakan satu hal tapi mempunyai dua, yaitu dikatakan di sini dalam Injil pada awal dan pada akhir dikatakan yang hampir sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Kemudian di akhir ayat tadi juga dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Satu kalimat itu ada dua hal pokok, yaitu satu, mengasihi Tuhan, dua, melaksanakan kehendaknya. Melaksanakan kehendak Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dua hal itu memang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang mencintai Tuhan, mesti melaksanakan firman Tuhan. Sebaliknya, kalau orang itu melaksanakan firman Tuhan, itu berarti ia juga mencintai Tuhan. Orang yang tidak mencintai Tuhan tidak melaksanakan firman Tuhan. Tampaknya hanya bolak-balik seperti itu Bapak Ibu, tapi itu bagus, menarik. Karena bagusnya
itu mirip kalau digambarkan, kalau kita menanam anggur, biji anggur ditanam, maka nanti tumbuh pohon anggur. Dan pohon anggur itu nanti menghasilkan buah anggur. Buah anggur itu nanti kalau ditanam munculnya pohon anggur. Nah, begitu terus. Atau kalau kita nanam durian, isi durian itu kalau ditanam nanti pasti tumbuhnya pohon durian. Dan pohon durian itu pasti menghasilkan buah durian. Tidak mungkin kita menanam pohon anggur, menanam buah anggur, biji anggur, tumbuhnya pohon durian. Tidak mungkin. Tidak mungkin pohon durian menghasilkan buah anggur. Itu tidak mungkin. Jadi sesuai. Kalau pohon anggur menghasilkan buah anggur. Kalau pohon durian menghasilkan buah durian. Kalau mencintai Tuhan, maka melaksanakan firman Tuhan. Tapi zaman sekarang ini sedikit agak aneh. Karena seperti katanya almarhum Didi Kempot itu mengatakan demikian. Ditanam pohon padi, tetapi tumbuhnya suket teki. Tak tandur pari, nanging tukule malah suket teki. Itu aneh. Nanam padi, tapi tumbuhnya malah rumput liar. Tapi itu bagus Bapak Ibu, bagus. Itu merupakan kritik sosial zaman ini. Di mana-mana itu ditanam tempat ibadah, pengajaran-pengajaran, tetapi buahnya apa? Waduh, kita mengerti buahnya bukan kedamaian, tapi justru keresahan di sana sini. Banyak keresahan karena nggak tahu salah tanam atau salah asuh. Tapi itu bagus menjadi kritik sosial zaman sekarang. Baik Bapak Ibu, kembali pokoknya tadi ada mengasihi Tuhan, melaksanakan firman. Nah, itu adalah satu kesatuan, satu kesatuan. Pertanyaannya, lalu ngapain? Masalahnya apa? What's the problem? Masalahnya itu ngapain? Masalahnya Bapak Ibu, sekarang ini ada barang yang asli dan barang yang palsu. Dan semua mengklaim dirinya barang yang asli, barang yang paling baik. Nah, semua mengatakan demikian. Jadi itu menjadi masalah penting. Semua mengklaim, mengatakan dirinya, ini yang paling baik, aku yang paling baik, aku yang paling benar. Maka kita menguji. Dua hal itu penting Bapak Ibu untuk mengerti mengenai yang benar, asli, dan yang palsu dan tidak. Dari satu sisi Bapak Ibu, ada banyak orang yang mengatakan, saya tidak perlu beragama, tidak perlu beribadah, tidak perlu berdoa. Cukup saya ini berbuat baik, melayani dan melayani. Bekerja dengan tanggung jawab, melayani, berbuat baik, tidak melanggar aturan. Toh itu yang paling penting. Ada banyak orang berkata demikian. Dan semua orang banyak yang seperti itu. Dan merasa diri sudah benar. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, tidak mudah untuk membedakan mana perbuatan ini sungguh-sungguh benar atau ini barang palsu. Manakah perbuatan ini yang berasal dari Allah dan manakah ini yang dari manusia. Manakah ini yang made in Tuhan Allah dan manakah ini yang made in buatan manusia, buatan dunia sendiri.
Kalau itu mengenai soal pekerjaan, perbuatan Bapak Ibu, ada banyak yang bisa untuk menilai ini baik sungguh-sungguh atau tidak. Tapi satu dua hal ingin saya katakan. Yang pertama, kalau itu perbuatan baik sungguh-sungguh, paling tidak untuk yang melakukan perbuatan baik itu, dia mengalami sukacita. Tidak karena terpaksa, tidak takut atau bagaimana. Nah, ada sukacita di dalam diri yang melakukannya. Dan tidak hanya sukacita, tapi juga ada kerelaan untuk apapun, menanggung segala risiko, korban apapun. Nah, minimal dua itu, ada sukacita, ada kerelaan, kesiapsediaan. Kalau ada apa-apa, siap, siap memberi pertanggungjawaban, kata dalam bacaan kedua tadi. Dan bagaimana bagi orang lain, perbuatan ini sungguh baik atau made in-nya Tuhan atau hanya karena keinginan kita sendiri? Apakah perbuatan-perbuatan pelayanan kita itu membawa perdamaian atau malah justru keresahan? Membawa kerukunan, persatuan atau malah menimbulkan perpecahan? Membawa kehidupan atau justru menghilangkan kehidupan, baik terhadap sesama maupun terhadap alam ciptaan ini. Minimal kalau dilihat dari 1, 2, 3 hal itu, kita bisa mengerti, oh ini perbuatan yang baik. Dan pasti yang paling tahu adalah Allah sendiri. Baik itu dari satu sisi, orang merasa sudah cukup berbuat baik, atau kelompok orang merasa kelompok berbuat baik yang paling benar, yang paling baik. Dari satu sisi mengklaim begitu. Dari sisi lain ada banyak kelompok, entah itu kelompok agama, kelompok suku, kelompok sekolah, kelompok politik, mengklaim dirinya yang paling benar, yang paling baik. Ya tidak apa-apa mengklaim dirinya, menyatakan diri yang paling baik, tetapi harus dibuktikan produkmu itu apa, hasilmu itu apa, buahmu itu apa. Kalau kamu hanya mengklaim diri sebagai kelompok yang paling benar, tapi nyatanya perbuatanmu jauh dari kemanusiaan, jauh membawa kehidupan, jauh membawa perdamaian, pasti kelompokmu tidak benar. Kalau sekolah-sekolah mengklaim yang paling baik, ya baik, kita buktikan anak didik kita bagaimana. Apakah anak didik kita bisa bekerja dengan baik? Apakah anak didik kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berkualitas atau tidak? Itu Bapak Ibu yang sering kali menjadi masalah bagi kita. Semua mengatakan yang paling baik, yang paling benar. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, kamu itu buatan siapa? Kamu itu made in-nya siapa? Kamu itu asli sungguh-sungguh atau tidak? Kalau itu made in Tuhan, kalau itu berasal dari Tuhan, itu mesti akan melaksanakan perintah Tuhan sungguh-sungguh dan akan bertahan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita sungguh-sungguh menjadi manusia-manusia yang menjadi made in Tuhan sendiri, bukan made in diri pribadi atau made in dunia ini. Tapi sungguh-sungguh manusia yang dibentuk oleh Tuhan, dituntut oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan dan mencintai Tuhan. Hanya dengan demikian kita sungguh-sungguh akan mengalami kasih setia Tuhan, mengalami sukacita yang sejati dan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Kita mohon moga-moga kita sebagai orang beriman menjadi manusia-manusia buatan Allah sendiri. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.